Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara dan saya saat ini dimanapun saudara berada. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, konflik dan kedamaian adalah dua hal yang bertolak belakang. Konflik membuatkan ikatan kasih sendiri menjadi hilang. Dan itulah yang akan kita bahas melalui tema renungan kita di pagi hari ini. Berbicara tentang kasih yang tulus. Seperti apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1-16. Menggambarkan kasih yang sungguh besar. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan sesuatu. Perkataan ini pernah dikatakan oleh Bunda Teresa. Ketika ia berkata, jika tidak ada kedamaian di antara kita, itu dikarenakan kita melupakan bahwa kita memiliki satu hal yang lain. Atau kita memiliki saudara. Kita bisa melupakan perdamaian di antara kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop ini kita melihat teladan Abram. Serta mempelajari kekuatan kasih tanpa batas. Dan tidak terhalangi oleh kegagalan sekalipun. Sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, ada dua faktor yang menghalangi Abram untuk menyatakan kasihnya. Dan ini bisa saja terjadi. Pertama, faktor para musuh. Ini begitu besar. Pasal ini menuliskan dan mengisahkan adanya dua kekuatan besar yang bermusuhan. Yang pertama adalah kekuatan Kedorlaomer dan sekutunya. Di satu pihak serta ada kekuatan Sodom dan Gomora beserta sekutunya di pihak lain. Kerajaan Kedorlaomer dan sekutunya adalah kerajaan yang besar. Mereka adalah bangsa yang kuat dan terlatih untuk berperang. Dan faktor kedua adalah konflik yang pernah muncul antara Abram dan Lot mengenai ladang penggembalaan. Konflik yang menyebabkan terpisahnya tempat tinggal mereka, ternyata ini tidak disimpan oleh Abram di dalam hatinya. Maka ketika mendengar bahwa Lot menjadi tawanan perang, Abram menunjukkan kasih yang besar dengan mengerahkan pasukan untuk mengejar musuh tanpa memikirkan resiko. Mengapa Abram bersedia melakukan hal itu? Tentu karena Lot sendiri adalah keponakan yang sudah Abram anggap sebagai anaknya. Karena ia juga percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Allah yang menyertai Abram. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menolong saja dalam kehidupan kita saat ini sudah merupakan suatu hal yang besar. Kita memberi kepada orang di samping kita, kita memberi kepada orang yang berkekurangan, itu merupakan hal yang besar. Apalagi bila kita menolong harus membuat kita berhadapan dengan resiko. Kita menolong orang yang pernah bermasalah dengan kita sudah merupakan hal yang berbeda. Mungkin kasih kita akan berpikir-pikir untuk membagikannya ketika kita harus menolong orang dengan resiko. Namun ingat akan perkataan Tuhan Yesus seperti terdapat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Maka sebaiknya lah kita mengingat bahwa hubungan yang terjadi dengan orang yang pernah berkonflik akan jauh lebih indah dibandingkan konflik yang terjadi. Ingat, kekuatan kasih itu akan semakin nyata dan semakin besar ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan resiko. Jadilah orang yang mau berkorban. Jadilah orang yang mau memberikan kasih dengan tulus seperti Abram menolong Lot. Dan seperti Abram yang melakukan segala hal, demikian juga kita. Lakukan dengan sederhana. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Kekuatan yang besar itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang kasih yang tulus dari seorang tokoh Alkitab bernama Abram. Ajarkan kami juga untuk memiliki kasih yang tulus. Kami menyadari kami terkadang ketika mengasihi kami ingin lari. Karena kami tidak sanggup menghadapi resiko dan tantangan. Tapi kuatkan kami. Karena kami percaya kekuatan yang besar itu datangnya daripada Allah. Berkati kami di sepanjang hari ini. Berkati aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom.